Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, berdiskusi, berdialog, ngobrol seputar agama-agama yang ada di Indonesia agar kita mempunyai sikap yang toleransi, inklusif, dan tidak memiliki pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tokoh agama, narasumber dari agama Katolik yang akan membahas banyak hal. Tapi sebelum kita akan berdiskusi, saya kembali ingin mengingatkan dan selalu ingin mengingatkan kepada pemirsa dimanapun kawan-kawan berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, kemudian yang belum vaksin juga harus ikut vaksin agar kita semua terhindar dari segala penyakit, khususnya tidak ada gelombang-gelombang virus berikutnya. Seperti tadi saya katakan, kita sudah bersama dengan salah satu narasumber dari agama Katolik dan kita sudah bersama dengan Romo Agustinus Heri Wibowo. Halo Romo, apa kabar Romo? Baik. Baik. Bukan. Sehat ya Romo ya? Sehat. Oke. Romo Heri ini adalah Sekretaris Eksekutif Hubungan Komisi Antar Agama dan Kepercayaan di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan bersama dengan Romo Heri kita akan membincang tentang kerjasama antar umat beragama dalam perspektif agama Katolik. Tentu saja, tanpa adanya kerjasama antar umat beragama, mungkin banyak hal tidak bisa kita lakukan. Mungkin entah program, persoalan, bahkan yang terakhir pandemi COVID, tokoh agama itu berkontribusi besar untuk meyakinkan masyarakatnya, umatnya untuk melakukan vaksinasi agar sehat. Tapi sebelum kita akan membahas tentang temanya, mungkin ada yang belum kenal Romo Heri itu kesehariannya itu apa sih? Atau mungkin jangan-jangan ada yang kepo nih. Konferensi Wali Gereja Indonesia itu apa sih sebenarnya? Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan itu tupoksinya apa sih? Mungkin kita akan kasih kesempatan Romo Heri untuk berkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Nah, silahkan Romo Heri. Salam jumpa para pemirsa, salam sehat, dan juga salam milenial. Salam milenial. Kaum muda. Saya Romo Heri Wibowo, itu Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia adalah lembaga Katolik satu-satunya di Indonesia yang isinya adalah para uskup. Uskup itu adalah pimpinan gereja Katolik yang tersebar di keuskupan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, saya membantu para bapak uskup khusus dalam bidang hubungan antar agama dan kepercayaan. Maka saya adalah Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Tugasnya itu jalan-jalan interfaith. Ketemu Pak Kiai, ketemu pendeta, ketemu pemuka agama Konghucu, ketemu biksu, ketemu pemuka aliran kepercayaan, dan macam-macam. Ketemu berbagai pihak yang bergerak mengembangkan agama untuk kebaikan semua orang. Jadi saya orang lapangan. Banyakan di lapangan artinya banyakan perjumpaan-perjumpaan daripada kantoran duduk nulis dan sebagainya. Itulah sepintas gambaran kerjaan saya. Dan ruang lingkupnya luas. Ya seluruh Indonesia, artinya ya kadang ke Jayapura, kadang ke Manokwari, kadang ke Ambon, kadang ke Flores, Sulawesi, Sumatera, dan mana yang belum saya sebut itu pasti saya ke sana. Itulah gambaran pekerjaan saya, keliling-keliling merajut persaudaraan insani untuk Indonesia damai. Artinya aktivitasnya sangat berkaitan erat dengan tema diskusi kita, yaitu membangun kerjasama. Begitu Romo? Setuju, ya itu memang tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi, membangun kerjasama antar umat beragama agar terjadi kerukunan umat beragama. Ya. Nah Romo,
ini kan tadi temanya adalah kerjasama antar umat beragama. Kita tahu bahwa demografi masyarakat di Indonesia itu tidak bisa lepas dari perbedaan-perbedaan, entah perbedaan keyakinan, perbedaan agama, perbedaan kepercayaan. Bahkan bangsa ini bisa terbentuk, Romo, itu kan juga peran andil dari bukan hanya satu kelompok saja, bukan hanya dari satu agama saja, tapi seluruh agama juga ikut membantu membangun bangsa Indonesia ini. Nah, menurut Romo, kerjasama antar umat beragama ini dapat diartikan sebagai apa sih, khususnya dalam perspektif Katolik, Romo? Tentu jangan dijawab sekarang, akan kita jawab di segmen berikutnya. Jadi tetap saksikan Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Romo, memiliki aktivitas kegiatan yang memang sangat amat berkaitan dengan masyarakat beragama. Dan uniknya bukan hanya masyarakat beragama yang sama dengan Romo saja ya, Romo ya. Iya. Bertemu dengan segala macam perbedaan, bukan hanya dalam satu keyakinan, beragam sekali, banyak sekali perbedaan. Artinya memang Romo Heru ini sangat kompeten untuk berbicara tentang kerjasama antar umat beragama. Nah, tadi saya sudah sempat menanyakan kepada Romo ya, tadi Romo ya, kita di sekeliling kita banyak sekali perbedaan antar umat beragama, keyakinannya berbeda, bahasanya banyak juga berbeda, sukunya, budayanya. Nah, sebenarnya menurut Romo, kerjasama antar umat beragama ini dapat diartikan sebagai apa sih, Romo? Baik, terima kasih. Kerjasama, kerja sama. Ya. Artinya kerjanya tidak sendiri-sendiri, tapi kerjanya bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Terus buah-buah kerjasama itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompoknya saja, tetapi untuk semuanya. Dan kerjasama itu menuntut irama yang seiring sejalan. Kalau tidak, ya terjadinya bukan kerjasama, tapi kerja di sana, kerja di sini, tercerai-berai. Tapi kalau kerjasama itu searah, seiring, sejalan untuk sebuah tujuan. Tujuannya adalah kebaikan bersama. Kenapa dikerjakan bersama? Dikerjakan bersama. Kenapa pada akhirnya penting harus melakukan kerjasama antar umat beragama? Ya. Kerjasama antar umat beragama di Indonesia itu keniscayaan. Karena peta Indonesia, demografi Indonesia, juga masyarakat Indonesia ya memang majemuk dan plural. Maka tidak bisa kalau tidak kerjasama antar agama itu untuk membangun keindonesiaan, membangun kemanusiaan. Karena setiap kita bergerak, setiap kita melangkah, kita berjumpa di dalam berbagai macam keberagaman. Dan keberagaman itu sesuatu kekayaan yang mengisi dari segala aspeknya, dari segala kekuatan dan kekasannya dan potensinya masing-masing. Kalau disinergikan dalam bentuk kerjasama kan dahsyat sekali ini. Tapi kalau ini juga menjadi kekuatan yang dahsyat kalau tercerai-berai, ngeri kali. Apalagi kalau sampai bentrok, wah. Maka kerjasama itu menyatukan tanpa melanggar prinsip-prinsip dari masing-masing wilayah internal itu. Kalau Romo melihat di lapangan, Romo ya, apakah masyarakat atau tokoh agama kita cukup aware untuk bekerja sama antar umat beragama ini, Romo? Ini kalau dari saya, karena saya itu pekerjaannya ke sana kemari turun itu, lapangan. Ya sejauh ini aku salut lah sama tokoh-tokoh itu aware-nya, terus ringan tangan. Setiap saya telepon, Pak Kiai, Pak Pendeta, Pak Biksu, Pak Pinandita, Pak tokoh kepercayaan dan sebagainya, ini ada COVID nih, sudah mulai lapar nih, gimana? Langsung jawab, jangan biarkan mereka lapar. Nah, kita kumpul, lakukan sesuatu, mungkin tidak banyak, mungkin nenteng masing-masing pulang nenteng 10 beras, 10 paket beras untuk dibagikan lewat teritori masing-masing. Itu. Jadi kalau saya pasti ya indah sekali kalau saya, karena pekerjaan saya di situ tidak pernah itu mengalami penolakan ya dalam hal
seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi di pandemi COVID ini kita malah semakin solid ya. Oh, semakin solid. Semakin ya, Romo, solid, semakin solid. Walaupun kita tetap menahan diri untuk tidak berjumpa sesering mungkin, ya? Iya. tetapi hati ini saling menyentuh dan menyapa satu sama lain. Oh. Ini besok Kamis sudah udah lama nggak bertemu nih, kangen ini. Kapan ini silaturahmi? Oh, sudah sangat Di grup rindu itu. gitu Ya, ya, di sudah grup sangat itu. rindu ya Romo. Iya, Ya, tapi ya, 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 itu. ya, ya. Nah, Moga-moga bisa offline segera. iya, amin, betul. Romo, menurut Romo bagaimana cara membangun kerjasama antar umat beragama ini, Romo? Ya, pertama kita menyapa. Menyapa. Dari menyapa kita mengenal. Oke. Dari mengenal kita melakukan yang lebih dari itu, kerjasama. Jadi pertama-tama kalau nggak menyapa, ya nggak terjadi komunikasi kan. Seperti tadi saya disapa, Romo Heri, ini besok ada acara ini berkenan hadir untuk launching jaringan lintas agama peduli COVID. Wah, siap sekali, senang sekali. Kapan, di mana? Di sini tempatnya. Nah, itu kan sapaan. Ya. Nah, kalau nggak ada sapaan, saya nggak tahu bahwa ada gerakan lintas iman untuk COVID di daerah waktu itu serah terimanya di daerah Cempaka Putih itu. Nah, misalnya pada waktu itu titik kumpulnya. Pertama tuh sapaan ya. Iya, kalau nggak ada sapaan, diam-diam baik ya nggak jadi itu. Lalu berikutnya setelah sapaan, Romo. Sapaan terus saling mengenal. Oke. Saling mengenal potensi dan kekuatannya. Wah, sampai gini. Waktu itu teman yang lain bilang, Romo ini ada ibu jompo tinggal sendirian. Kami sudah menampungnya bergilir dari rumah ke rumah. Tetapi kan ini COVID-19. Sangat rentan untuk ibu itu juga rentan untuk kami karena dia bergilir itu. Apakah Romo ada lembaga atau apa-apa? Oh ada Pak Ustadz, Pak Kiai. Telepon nanti besok ketemu saya. Nah kan jadi mengenal saya punya potensi lembaga gereja Katolik punya panti lansia namanya. Di daerah Tanjung Priok sono. Langsung kami dengan Pak Kiai itu. Bersama ibu-ibu apa ya istilahnya muslimah apa itu ya kumpul mengantar ibu ini bukan Katolik bukan Muslim tapi Katolik maka Pak Kiai tadi nelponnya ke saya dan jadi mengerti bahwa kami punya panti Wereda yang memang tidak hanya untuk Katolik sebetulnya untuk semua ya. Indahnya bro diantar ibu itu terus sama kiainya sama Pak Kiai sama ibu-ibu RT itu yang setiap hari kumpul ibu ini kan penjahit dulu biasa jahitkan pakaian di situ. Di situ enggak ada istilah agamamu apa, udah banyak cair banget. Diantar terus pas pulang tuh saling mengharukan kayak perpisahan. Sedih gitu ya. Saya yang nggak kenal terlalu ya karena itu kan saya ditelepon saja terharu hanya sekedar melihat dan mengalami peristiwa perjumpaan itu beberapa jam. Itu salah satu contoh. Itu karena setelah menyapa terus mengenal saling bertanya, kesulitan ini teratasi itu. Ini sudah berminggu-minggu loh. Sementara COVID waktu itu masih gencar-gencar ganas-ganasnya, tinggi-tingginya itu. Nah itu contoh aja. Jadi saling mengenal. Terus jadi saling mengenal pada Pak Kiai ini bahwa dia punya kelompok yang concern untuk perhatian tersebut ini. Jadi saling silang kerjasama justru ya. Ya itu tadi mengenal terus. Akhirnya ada potensi kekuatan dari lembaga kami yang bisa disumbangkan untuk membantu sesama tadi. Tapi ya saya salut itu. Artinya langsung memetakan terus menghubungi siapa itu karena sudah mengenal ya. Oh kalau Katolik itu hubungi Romo lah. Ya. Tidak terlantar. Ya, walaupun belum berjumpa mungkin secara literasi dengar-dengar pimpinan Katolik itu salah satunya Romo. Gitulah. Kalau yang lain salah satu pimpinnya biksu gitu. Tapi kan memang itu di tingkat tokoh ya Romo. Kalau di masyarakat di bawah itu bagaimana Romo ya terkait kerjasama? Kalau di masyarakat sejauh saya tahu kalau ini berarti pengalaman saya. Pengalaman kecil saya ya natural ya. Kerjasamanya natural. Pada waktu itu saudaraku tidak semua Katolik. Macam-macam itu. Macam-macam ya. Ya tapi pada waktu itu kami tumbuh besar bersama, makan bersama, bermain bersama. Kami tidak memandang itu sebuah persoalan. Karena ya dari kecil di situ besar tumbuh bersama, setelah besar baru kerja pisah ya. Tapi pada waktu itu tidak ada persoalan. Ada
yang namanya acara ini puasa gitu ya. Nah, saya nggak ikut puasa, tetapi giliran buka saya paling semangat ikut. Nah, Tetap nunggu azan iya, maghrib ya. ikut lebaran saya paling semangat itu, padahal nggak ikut puasa. Ya saling syukur terus pada waktu Natal gitu tuh teman-teman saudara-saudara yang lain juga Betul. datang. Iya. Makan Karena kita kacang senang juga nunggu angpaunya juga. Nah, itu. Jadi gimana ya kalau dari akar rumput ya, Iya. kan saya ibaratnya kalau dalam perjalanan proses hidup kan dari bawah, dari hidup ini terus hidup membiara, terus jadi ya itu dari perspektif saya seperti itu. Ketika lahir tumbuh besar bersama di suatu daerah, persaudaraan itu sudah dibangun sejak dari sononya. Oke. Yang sulit itu kalau masuk pada ada yang datang masuk ke tempat yang baru. Nah, yang datang ini membawa sesuatu yang baru juga. Ini yang mungkin ya. Iya. Tapi kalau orang lokal yang dari dulu kecil sebenarnya biasanya natural sudah. Natural ya. Iya. Tapi kan memang ya Romo ini karena berpengalaman ya Romo ya, melihat langsung, menyentuh langsung. Iya. Artinya Romo merasakan betul buah manisnya ya Romo ya. Iya. Ini berkaitan juga yang Ya. akan saya tanyakan. Apa yang terjadi sih Romo ketika memang antar umat beragama itu kompak dan saling bekerja sama Romo? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Heri hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berbincang beberapa hal terkait dengan kerjasama antar umat beragama berdasarkan langsung real dengan pengalaman dari Romo Heri. Tapi tentu ini kan tidak semua orang memiliki pengalaman seperti Romo. Iya. Tidak semua orang hidup di tengah perbedaan. Ada orang yang ya hidupnya memang banyak sekali persamaan, agamanya sama, daerahnya sama, sukunya sama, bahkan sekeliling juga masih keluarga juga bahkan. Iya. Nah, apa Romo gambaran umumnya, bagaimana rasanya atau bagaimana sih gambarannya ketika memang antar umat ini bekerja sama Romo? Ya. Yang pertama itu pasti sukacita. 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 Yang kedua itu ikut ambil bagian dalam persoalan kemanusiaan dan kebangsaan. Oke. Jadi contohnya ya sukacita itu ketika kita ketemu yang lain itu loh, banyak temennya itu loh. Kalau tadinya temennya cuma yang Katolik, seringnya yang ini temennya dari macam-macam gitu loh. Yeah. Ketika ketemu di mana, tanya ini, tanya itu, kenal mah ini, kenal itu lebih sukacita ya. Itu artinya persaudaraan itu harta yang tak ternilai ya. Tak ternilai. Gitu. Lalu sukacitanya lebih lagi yaitu ketika bisa membantu sesama. Walaupun kita capek, tapi lihat saudari-saudara yang lain itu merasa tersenyum kecil, menerima sembako ketika kayak kami bakso gitu. Ataupun ketika lihat lahan yang hijau, ketika kami mengkampanyekan perlindungan hutan. Ya itu sukacita dan perbedaan itu indah. Kalau dihayati dan dilaksanakan setulus hati. Apakah ini juga bagian ajaran dari agama Katolik itu sendiri, Romo? Pasti. Kita kan diajak untuk bersaudara dengan semua orang karena Allah tidak membeda-bedakan orang. Ya. Bagaimana kemudian ketika kerjasama ini tidak terlaksana di bawah Romo, di masyarakat? Tidak terlaksana ya kita mengevaluasi hambatan-hambatannya apa, problemnya apa, terus dari situ mencari titik temu dan mencari jalan keluar. Ya harus dianalisis dong. Ya, pasti tidak hanya yang permukaan aja, pasti ada sesuatu yang mungkin mendalam kita lihat. Jadi memang harus diidentifikasi Ya, dulu ya pakai Romo ya. ansos lah, analisa sosial. Ini ilmiah sekali nih Iya. Romo nih. Ya itu istilah istilah. Istilah ilmiah itu Ya. Romo, analisis sosial. Tapi memang Romo, ketika misalkan terjadi suatu konflik, suatu masalah, katakanlah memang ada beririsan dengan urusan keagamaan. Tentu kan kita tidak semua orang punya kemampuan atau bahkan punya keberanian untuk mampu mengurai masalah tersebut. Nah, mungkin bisa dikasih tahu bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan, paling tidak
berani menguraikan ketika terjadi masalah konflik keagamaan antar umat ini, Ya. Romo? Kalau itu masalahnya relasional, kita masuknya harus dari pintu relasi ya. Tapi kalau itu masalahnya masalah hukum, itu sudah ada ruang dan tempat tersendiri ya. Kita tidak bisa intervensi ya. Nah kalau masalah relasi itu kan sebetulnya kata kuncinya dialog itu tadi loh. Dialog ya, Romo? Ya seringkali ada kesalahpahaman yang terjadi miskomunikasi, yang tidak tersampaikan dengan tepat, dan akhirnya menimbulkan tegangan-tegangan yang sebetulnya tidak perlu. Tapi ketika duduk bersama, saling berdialog, mengungkapkan, mendengar, lalu memberi tanggapan, oh ternyata ada selip di sana, kami dengar seperti itu, oh enggak begitu maksud kami, ya, dan sebagainya. Akhirnya di ruang duduk bersama itulah segala potensi, segala benang ruwet itu ada peluang untuk diurai. Diurai. Iya. Tapi kalau masing-masing bersih tegang dan menahan egonya masing-masing, mempertahankan egonya masing-masing, nggak mau gue nyelonong duluan, maju duluan, orang yang salah sono. Terus yang sono, wah ngapain, ntar kalau gue datang gue dianggap salah. Iya. Itu kan. Iya, betul. Makanya kerendahan hati untuk menanyakan, untuk berjumpa, untuk meminta maaf dan sebagainya. Kalau itu menyembuhkan dan itu membuat kebaikan, why not? Tapi kan ketika orang emosi itu sudah tidak terpintas pikiran-pikiran rasional seperti itu. Betul, makanya timingnya penting. Hmm. Timingnya itu perlu ada cooling down-nya. Seperti itu. Ketika belum terjadi tegangan tinggi masih bisa dicegah. Nah, tapi kalau sudah sampai pada tegangan tinggi dan di luar kapasitas kita, negara kan hadir. Oh iya. Kita enggak punya kapasitas untuk melakukan tindakan atau penanganan ya kalau sudah mengarah anarkis, perusakan, kekerasan, itu udah kapasitas negara hadir. Ya. Artinya dialog tadi memang sangat penting ya, Romo. Iya. Dialog antar umat Dialog beragama. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu kontra pemahaman ekstremisme juga ya, Romo ya. Iya. Kalau ekstrim itu nggak mau dialog. Iya, itu gimana itu, Romo ya? Ya diajak terus lah. Oh iya. Disapa terus, didatengin terus, ditolak terus ya enggak capek, datengin terus dong, kita maksudnya baik. Iya. Maksudnya untuk sesuatu yang baik jangan cepat putus asa. Oh. Itu maksudnya. Ya. Jadi untuk sesuatu yang baik berjuanglah terus-menerus. Jangan putus asa. Kalau engkau tidak kuat, Tuhan akan menguatkan. Dan jangan terpancing kitanya ya, Romo. Ya, kalau ada ini jangan terpancing. Ya. Nah, Romo, ini sikap-sikap apa saja yang harus dimiliki demi terlaksana kerjasama antar umat beragama, Romo? Pertama, sikap-sikap ya kalau kami pasti inspirasinya ya dari ajaran Gereja Katolik ya. Seperti tadi dalam Kisah Para Rasul itu Allah tidak membeda-bedakan orang. Kalau dalam perintah yang pertama dan utama itu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau dalam dokumen terang ajaran gereja ada menghormati apa yang kudus, suci dan benar dalam agama-agama lain sekalipun tidak meyakininya. Lalu juga dalam namanya Dignitatis Humanae, menghormati kebebasan beragama. Lalu menyampaikan pengajaran iman dengan sejuk, dengan indah, dengan damai. Itu yang menjadi dasar dari tindakan kita. Orang beriman itu tingkah laku, tutur kata, perbuatannya itu membawa firman Allah yang mewujud nyata. Atau membawa sabda dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diterangi oleh tafsir kitab suci dan disampaikan dalam pengajaran peribadatan, keagamaan, dibawa dalam bentuk nyata konkret supaya menjadi rahmat bagi semua orang. Bisa dirasakan oleh semua orang ya, Romo. Ya. Kalau kemudian ketika kita asyik dengan keimanan kita sendiri tanpa kita implementasikan misalkan, Romo, turun langsung ke masyarakat, apakah dikatakan salah atau kurang pas atau gimana kira-kira, Romo? Saya bertanya, kira-kira kalau orang itu hanya berdoa saja, mungkin tidak bahwa seseorang itu tidak mungkin berjumpa dengan orang lain. Tidak mungkin. Kalau
kalau secara umum kira-kira Pasti pasti bertemu ya. Ya. Pasti bertemu ya. Ya ada mungkin di tengah hutan sendiri kecil. Tetapi sebelum dia ke hutan itu pasti juga papasan dengan orang kan. Betul. Jadi ya sekali lagi selama kita masih hidup, iman itu ya membumi, memijak tanah. Bukan sesuatu yang teori. Kasihilah, beribadahlah, beramallah. Lah beramal kalau nggak ada perjumpaan gimana? Oke. Nah, ya selama kita hidup di dunia, kecuali kita sudah nggak di dunia, hidup di surga gitu ya. Masing-masing. Ya, itu kalau udah seperti itu kan ya memang iman itu harus mewujud. Maka iman itu diungkapkan dalam peribadatan, tetapi iman itu diwujudkan dalam kehidupan. Selama kita masih hidup, iman itu tidak bisa tinggal diam begitu saja. Iman itu selalu ingin bergerak melakukan yang baik. Iman itu selalu ingin bergerak Melakukan sesuatu yang baik. Dan dalam kitab suci kami malah ada kata-kata yang tegas lagi. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Luar biasa sekali. Artinya, berarti ada beberapa hal, sifat atau perilaku yang memang harus kita hindarkan agar tidak merusak kerjasama tadi kan ya Romo? Iya. Nah, apa aja kira-kira sikap-sikap negatif yang harus kita hindarkan, dan jawabannya akan di segmen berikutnya. Tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas terkait kerukunan kerjasama antar umat beragama dan pesan-pesan yang menurut saya sangat universal. Sekalipun berasal dari ajaran Katolik, tentu pesannya itu bisa dilaksanakan oleh siapapun ya Romo ya. Jadi sangat universal sekali. Nah, tadi saya titipkan beberapa pertanyaan terkait tentu saja kita di dalam tindakan kita, perilaku kita, entah dalam tempat sekolah, pertemanan, nongkrong, itu kan pasti bertemu dengan beberapa masalah-masalah sosial, Romo. Nah, agar kita tidak menjadi seseorang yang menghambat kerjasama antar umat beragama tadi, apa sifat-sifat yang harus kita hindarkan, terkhusus sifat-sifat negatif, agar kita bisa hindari, Romo? Ya, yang jelas pertama kita tidak boleh egois, ya toh. Tidak boleh menang sendiri, tidak boleh mementingkan kelompok atau golongannya. Tetapi kita harus berpikir untuk semuanya dan memahami semuanya, melibatkan dan memberi ruang yang sama untuk semuanya. Itu prinsip dasar. Coba kalau semua bilang kerjasama tapi mau menang sendiri, ngatur semua, saya gini semua ikut, ya tidak bisa. Ya kan dinamikanya masing-masing orang dan lembaga agamanya kan beda-beda. Nyocokin tanggal aja kan belum tentu semua sama. Kamis ya, jangan Kamis saya ada ini. Jumat, Jumat kami ibadah. Minggu kami ibadah. Nah kan dari situ kan kita saling memahami. Oh berarti kan tidak boleh menang sendiri, mengedepankan ego kelompok atau ego sektoral, dicari titik temu. Karena ini kerja bersama untuk semua, ya jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. No one left behind ya. No one left behind. Kalau satu ketinggalan kita nggak seru deh, nggak gembira deh, sedih deh. Aduh si A kok nggak datang, jadi gimana, nggak ada lo, nggak ada yang kurang ya. Nah kalau misalkan kita bicara soal konteks pelajar, Romo, di tingkat sekolah, SD, SMP, SMA katakanlah, Romo ya. Bagaimana cara menerapkan kerjasama antar umat beragama di kalangan pelajar agar pemahamannya ketika beranjak dewasa pun itu memang toleran sikapnya? Yang jelas kerjasamanya tidak dalam waktu ulangan atau ujian ya. itu bukan kerjasama, itu pelanggaran ya. Nah, ya dalam konteks pelajar kan ada kurikulum mata pelajaran agama, itu bisa dipakai di situ. Nggak tahu ada PMP, terus macam-macam lah. Lewat mata pelajaran itu kita diterangi untuk menjadi manusia man for others. Man for others. Manusia bagi yang lainnya. Jadi sekolah itu tempat
menimba inspirasi, menimba nilai-nilai yang untuk diterapkan sekarang dan yang akan datang. Kalau dalam konteks pelajar ya artinya selain sekolah kan dia berinteraksi satu kelas itu kecuali seminari kalau kami seminari ya satu kelas istilahnya Katolik calon pastor semua. Tapi kalau rata-rata misalnya sekolah negeri kan atau sekolah swasta yang tertentu kan di situ sudah berjumpa macam-macam dan situ pasti ada kerjasama kecuali yang nyontek dan ujian saling melirik tadi ya itu beda itu enggak boleh. Tiba-tiba jadi kompak. Ya, pasti ketika pengalaman aja waktu SMP kami ya ada teman kami yang sakit. Kami saling memberitahu. Kalau nggak ada diberitahu kami nggak tahu. Terus kami datang ke rumahnya karena dia nggak masuk kelas. Saya sendiri pernah sakit di kelas. Sakit gitu ya. Sampai nggak tahan. Lalu teman saya izin guru, melaporkan guru bahwa Heri sakit. Terus saya diantar oleh teman saya itu. Ini kan udah bentuk kerjasama yang simpel ya di kalangan pelajar ya. Betul. Saling memperhatikan ya. Ada teman pada waktu itu kena bencana alam. Ya uang saku kita sih enggak banyak ya. Tapi kita sisihkan pada waktu itu untuk saweran untuk bantu. Patungan ya Romo. Patungan. Pasti di situ. Pokoknya kalau bicara nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai lingkungan hidup pasti jadi. Kerja bakti di sekolah sebagai rumah kita bersama. Iya, betul. Kita kan juga sampah berserakan. Kita pernah tuh inisiatif walaupun kelompok kecil terus lama-lama jadi banyak mengutin sampah buang pada tempatnya. Artinya memang nyapu. Ya sangat penting lah. Nyapu kelas kan ada itu. Sebelum datang ada jadwal piket itu. Betul, jadwal piket. Itu ngapus di papan tulis. Nah, udah itu simpel ya. Mulai dari hal kecil itu kalau kita kalau dalam kitab suci kami hendaklah engkau bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Maka engkau akan dipercaya dalam hal-hal besar. Yang kalau yang kecil aja dia bisa dipercaya, dia kan punya modal untuk dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti itu. Dan apalagi pelajar itu kan memang menjadikan basic dasar ya Romo ya. Sangat penting sekali di kalangan pelajar untuk menumbuhkan dari kerjasama antar umat beragama ini ya Romo ya. Nah dari pelajar tadi, kalau dalam sisi pemerintah Romo, apa yang mesti dilakukan? Contoh misalkan bagaimana penerapan kerjasama antar umat beragama dalam konteks pemerintahan Romo, sehingga sifatnya mungkin top down gitu ya dari atas ke bawah. Bagaimana Romo? Kalau misalnya kalau dunia pendidikan ya lewat kementerian ya itu dalam menyusun kurikulum itu supaya kurikulum itu menciptakan kader-kader manusia yang peduli ya itu penting ya pasti itu ahli-ahlinya ya. Kalau dalam bidang kerukunan ya pemerintah itu melalui pemerintah provinsi dan juga kabupaten itu mendirikan atau ibaratnya menginisiasi yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan ya Umat itu Beragama, ada di tingkat di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kayaknya sampai kecamatan mungkin ada yang sampai desa ya semacam itu dan pemerintah ikut andil membidani dan ikut andil memfasilitasi artinya membantu memperlancar. Itu contoh-contoh peran pemerintah. Lalu peran pemerintah juga menciptakan regulasi ya. Regulasi yang adil, yang tidak diskriminatif. Itu. Terus juga wajib konsekuensi apabila ada ketidaksesuaian ya harus pemerintah itu ya harus betulin gitu. Jangan diserahkan ke warga. Karena itu kan negara harus hadir karena itu sudah di luar kemampuan warga atau kalau sudah berbicara undang-undang, sudah berbicara peraturan dan sebagainya itu dievaluasi kalau ternyata peraturannya menimbulkan kericuhan atau diskriminasi dan sebagainya, pemerintah ya ditinjau, dipelajari ada apa dan sebagainya dan diperbaiki. Artinya memang di tingkat pemerintah itu justru harusnya bisa lebih efektif karena regulator ya sifatnya Romo ya. Jadi kan peran pemerintah memang mengusahakan kebahagiaan rakyat yang sebesar-besarnya kan. Betul. Dan dia membantu penyelenggaraan dalam arti bukan wilayah internal, kalau peribadatan kan wilayah agama-agama. Tetapi untuk kelancaran peribadatan, untuk kelancaran aktualisasi keagamaan, selama ada negara, itu kan negara memfasilitasi dan membantu untuk terlaksana itu dengan adil, damai, indah. Tanpa saling mengganggu satu sama lain.
Itu Agar tugas pemerintah, gunanya pemerintah. agar masyarakatnya juga Iya. mencontoh dari Ya, apa yang dilakukan pemerintah Romo. ya wajib taat terhadap Iya, aturan-aturan Betul, betul, betul. yang diciptakan memang untuk kebaikan kita bersama. Dan masyarakat juga wajib taat. Ya, Romo ya. seperti itu. Oke, kalau misalkan kita bicara soal menerapkan, kan tadi sudah pelajar gitu ya Romo ya. Iya. Pemerintah juga sudah, keluarga Romo. Seberapa penting andil keluarga dalam menumbuhkan rasa kerjasama antar umat beragama ini Ya. Romo? Keluarga itu adalah sekolah yang pertama dan utama. Yep. Sebelum kita masuk sekolah formal, begitu lahir ceprot gitu, tuh sekolah pertama kita ya di bapak ibu kita, di kakak-kakak kita, di siapa yang tinggal di rumah itu. Oke, Maka keteladanan itu penting. keteladanan. Keteladanan, memberi contoh Oke, itu penting. Jadi ya keluarga tidak hanya memberikan nasihat, tapi dia juga harus melakukan, memberi contoh. Nah, kita kan masih anak-anak kecil-kecil itu kan ngerekam itu. betul. Ngerekam setiap perbuatan baik dan tanpa sadar kita mengikuti. Oke. Teladan itu sederhananya itu aja. Artinya Sekolah sebelum pertama utama. sekolah pertama, sebelum keluar ke lingkungan, maka pendidikan pertamanya adalah di keluarga ya Ya, itu. Romo ya. Iya. Ya itu. Nah Romo, kalau kita bicara peranan gereja, apa kita mau tahu sih sebenarnya apa yang memang menjadi semacam entah program kah atau kegiatan gagasan yang memang dilakukan dari gereja, khususnya gereja Katolik ya, Ya. Romo ya, untuk meningkatkan kerjasama antar umat beragama Ya. ini. Kita akan jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita sudah berada di segmen terakhir nih Romo. Gak kerasa Romo ya? Nggak terasa ya. Gak kerasa Kalau kita ngobrol itu seru ya. Ya. sudah banyak sekali yang kita bahas, yang kita bincang juga sudah banyak sekali. Nah sekarang mungkin kita akan lebih ingin lebih mengetahui sebenarnya dari aktivitas Romo atau mungkin dari kegiatan Romo yang memang ada di itu Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Itu kan tentu membangun semangat kerjasama antar umat beragama tadi ya Romo. Ya. Nah bagaimana kalau kita bicara peranan gereja Romo dan tempat-tempat ibadah lainnya? Apakah adakah yang program unik kah atau apa yang memang itu menjadi andalan untuk mengangkat kerjasama tadi Romo? Baik, kalau gereja pasti ada. Jadi ada rumahnya ya. Ada rumahnya Romo ya? Harus ada rumahnya dulu. Oke. Rumahnya itu namanya kalau yang terkait itu ya, ada namanya Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi. Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi. Nah, Seksi Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan. Oke. Ada Seksi Pendidikan. Oke. Ada Seksi Kesehatan Oke. misalnya. Lalu ada Seksi Keadilan Perdamaian. Oke. Nah, itu rumahnya dikasih dulu. Oh. Artinya dalam sebuah organisasi sudah ada posnya. Udah ada seksi-seksi tadi, organnya sudah ada organnya. Lalu diisi SDM-nya. Lalu baru programnya. Oh, oke. Nah, programnya belum Terstruktur selesai. ya Romo ya? Iya. Programnya belum selesai kalau belum dilaksanakan. Jadi program hanya jadi program, tetapi selama setahun itu nggak dikerjakan sama saja. Jadi sudah ada organnya, sudah ada SDM-nya, ada programnya, ada pelaksanaannya. Dan kami gereja Katolik punya struktur itu dari tingkat keuskupan sampai ke tingkat paroki. Paroki itu ya di bawah keuskupan, bagian dari keuskupan. Nanti ada lagi paroki itu ada lingkungan-lingkungan yang lebih kecil lagi kayak RT RW gitu. Ya kurang, walaupun mungkin organnya tidak lengkap, tetapi paling enggak wajah sosial gereja itu ada organnya. Artinya infrastrukturnya memang sudah lengkap. Sudah gitu lengkap, ya, Romo, tertata dan sudah baku, tetapi bisa berkembang kalau kebutuhan zaman menuntut untuk itu. Khususnya misalkan dalam konteks pandemi. Contoh-contoh seperti apa tuh Romo yang dilakukan untuk penanganan COVID kemarin tuh? Kita menggalakkan tentang vaksinasi massal itu. Jadi kita mempunyai gedung, mempunyai rumah sakit Katolik, mempunyai sekolah lapangannya, kita mempunyai halaman parkir gereja yang luas, terus kita punya tenaga kesehatan, itu kita gunakan untuk melayani semua warga sekitar. Tenaga kesehatannya juga tidak hanya dari kami, karena tenaga kesehatan dokter,
perawat itu punya teman yang lain yang tidak Katolik, diajak mau. Ya. Hanya tempatnya saja di situ. Ya, Tetapi nanti giliran kita juga mengirim tenaga ke tempat lain. Seperti itu aja. Itu contoh kemarin sampai sekarang masih belum selesai tuh. Apa tuh, Romo? Untuk booster nanti dan Oh, sebagainya booster kita ya, iya. Romo, ya. Dan itu yang datang juga bukan hanya umat Katolik saja, Romo ya? Untuk semua warga sekitar. Ya kalau seandainya mau dari Maluku mau ke sini ya, tapi kan ongkosnya berat. Maksudnya prinsipnya Katolik itu kan universal, umum. Universal, umum. Ya, keselamatan itu untuk semua. Keselamatan itu untuk semua. Kesehatan itu untuk semua. Betul sekali. Dan tidak memilah dan memilih keyakinannya Iya, apa ya, Romo ya? Iya, Tuhan aja memberi udara kepada yang baik yang jahat, masa manusia milih-milih. Ya, semua dikasih sinar matahari yang sama. Betul, nggak pilih-pilih ya, Romo. Iya. Kalau bicara anak muda, lagi-lagi bicara Iya. anak muda nih, Romo. Apakah memang baik masa depannya untuk antar umat beragama kalau kita berkaca pada anak muda zaman sekarang, Romo? Di tengah perkembangan teknologi, sosial media yang budaya luarnya luar biasa, terutama pandemi nih, Romo. Pandemi ini kan akhirnya kita nggak boleh kemana-mana, PPKM terbatasi. Sementara kerjasama ini harus Iya. bertemu, guyup. Nah itu gimana, Romo? Iya. Pertama, memang pandemi ini sebuah musibah ya pertama ya. Karena menghalangi perjumpaan-perjumpaan dan relasi-relasi yang lebih nyata. Yang terjadi kan relasi virtual. Relasi virtual. Ya itu pasti tidak menyeluruh dan tidak memadai. Sepakat. Ya. Tetapi di sisi lain, musibah ini juga jadi berkah. Kenapa berkah? Karena orang jadi berpikir kreatif. Oke. Melalui media kita mengembangkan solidaritas sosial. Iklannya cepat nyebar. Ya betul. Terus pakai teknologi bisa mengirim bantuan lebih cepat dan sebagainya. Komunikasi lebih lancar. Yap. Yaitu kalau musibah itu diterima dalam terang keikhlasan iman dan kita menyandarkan upaya-upaya manusia ke dalam berkat Tuhan, Tuhan akan memberikan kreativitas-kreativitas. Maka kemarin kita selalu menyampaikan kepada seluruh umat Katolik prokes, tetapi jangan lupa dengan cara-cara kreatif tetap peduli pada yang kesusahan. Tetap peduli pada yang kesusahan. Nah, contohnya itu sederhana, nggak bisa nggak bisa harus jaga jarak apa-apa. Ya. Itu pada nyentelin Supermi 5 bungkus di pagarnya. Oh, gitu ditulisin siapa yang membutuhkan silahkan ambil. Ditaruh di depan pagar. Iya. Gitu, Romo, ya? Tulisin siapa yang Membutuhkan. silahkan ambil. Ya mungkin kadang sehari cuma 5 bungkus atau apa. Tapi tidak membiarkan tetangga kita lapar ya, Romo. Ya, maka ada gerakan memperhatikan tetangga. Oh, gerakan memperhatikan Gerakan tetangga ya, Romo, ya. memperhatikan tetangga. Itu juga Ya, menjadi itu kan salah prokes satu. juga kan, kita nggak ketemu kan. Iya. Tapi kan dicentelin gitu. Iya, betul sekali. Dan memuliakan tetangga, membantu Ya, tetangga itu kan ya, menjadi kan, bagian dari ajaran ya, Romo. Ya media tadi kita jadi tahu keadaan ini di satu sisi musibah, di satu sisi berkah gitu loh. Maka Iya. tergantung kita memaknai dan mencari jalan keluar. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Segala sesuatu pasti ada Pasti jalan ada jalan. keluarnya. Karena kalau Tuhan itu memberikan tanda petik cobaan, pasti Dia juga memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Sekalipun pandemi. Sekalipun pandemi. Luar biasa sekali. Itu sebuah nasihat dari Romo yang Intinya sebenarnya Tuhan tuh nggak kalah deh sama pandemi, sama penyakit, sama yang jahat gitu loh. jangan takut Tuhan gitu Maha ya, Romo, Kuasa ya. gitu loh. Iya. Nah, Romo, ini karena memang sudah sesi terakhir, Iya. kita harus mendengarkan nasihat dari Romo Ya. untuk diterjemahkan secara umum oleh masyarakat luas agar masyarakat memiliki rasa kerjasama yang tinggi. Tentu bukan hanya kerjasama antar golongan saja, Ya. kerjasama antar umat beragama. Ya. Silakan, Romo. Saudari-saudara pemirsa dan khususnya kaum milenial, kaum muda, saya Romo Heri mengajak kita semua bersama-sama untuk meningkatkan kerjasama kita. Seandainya yang kita jumpai di depan kita itu bukan saudara sesuku, seagama, sebudaya ataupun sealiran dengan kita, tetapi yang ada di depan kita itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Maka marilah kita kuatkan kebangsaan dan cinta tanah air kita dengan semangat kerjasama satu sama lain tanpa membeda-bedakan orang dan tidak
seorang pun kita tinggalkan. Jangan sampai ada satupun yang hilang dan tertinggal. Tetapi kita rengkuh dan kita bersatu untuk menuju kebaikan. Selamat kerjasama. No one left behind. No one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal. Terima kasih Romo atas pesan-pesannya, ajaran-ajarannya, insight-insightnya luar biasa sekali. Harapannya teman-teman semua yang mendengarkan mampu mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Romo. Dan lagi-lagi terus-menerus saya ingatkan, dimanapun teman-teman berada, para milenials berada, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ikut vaksin, agar kita terhindar dari gelombang-gelombang virus berikutnya. Saya pamit undur diri, saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Romo. Terima kasih Sultan. Siap.